Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sekarang kita lanjut di belajar bahasa Jepang tingkat dasar, materi yang kedua. Langsung saja ke materi. Kita akan belajar kata tunjuk benda. Di sini ada pembicara, ada lawan bicara, terus ada tempat terpisah dari keduanya. Misalkan ada suatu benda di dekat ataupun di pembicara, maka kata tunjuknya kita gunakan dengan kore, artinya ini. Jika benda itu ada di lawan bicara kita, maka si pembicara menunjuknya dengan sore, artinya itu. Nah, jika benda ataupun suatu hal ada di tempat terpisah, baik dari pembicara ataupun lawan bicara, maka ditunjuk dengan are, ataupun artinya juga sama, itu. Cuman tempatnya lebih jauh. Berikutnya, ada kono, ada sono, dan ano. Ini juga sama, artinya ini, itu, dan itu. Hanya bedanya, kalau susunannya, kalau kore, berikutnya kata benda, artinya ini kata benda, sama itu kata benda, itu kata benda. Kalau kono, sono, ano, ini kono kata benda, artinya kata benda ini. Sama juga dengan sono kata benda, maka artinya kata benda itu. Untuk lebih mudahnya, ilustrasi seperti ini. Ada pembicara, ada lawan bicara, ada tas di dekat pembicara. Maka pembicara menunjuknya dengan kore ataupun kono. Berikutnya ada tas, tadi sama, hanya tas ini ada di lawan bicara. Maka si pembicara menunjuknya dengan sebutan sore ataupun sono, itu. Yang ketiga, sama ada tas, hanya di sini tidak berada di pembicara ataupun di lawan bicara. Maka pembicara menunjuk tas tersebut dengan are ataupun ano, artinya itu. Oke, lanjut ke materi berikutnya. Kore, sore, are, dan kono, sono, ano. Ada pola yang pertama, kore atau sore atau arewa, kata benda des. Ini artinya ini atau itu, kata benda. Contohnya, korewa hon des. Hon itu artinya buku. Kore itu ini, berarti artinya ini buku. Berikutnya, sorewa kaban des. Kaban itu tas. Sore itu artinya berarti itu adalah tas ataupun itu tas. Berikutnya, arewa kutsu des. Kutsu itu sepatu, berarti artinya itu sepatu. Berikutnya ada pola yang kedua, kono, sono, ano, kata benda des. Ini artinya kata benda ini atau itu. Contohnya, kono zubon des. Zubon itu celana panjang, berarti celana panjang ini. Seperti itu. Berikutnya, sono megane des. Megane itu kacamata, berarti kacamata itu. Berikutnya, ano jitensa des. Jitensa itu sepeda, berarti sepeda itu. Nah, jika kita menyebut bentuk negatifnya, maka cukup des dirubah menjadi dewa arimasen. Contohnya, korewa empitsu dewa arimasen. Ini bukan empitsu pensil. Ini bukan pensil. Berikutnya, ano baiku dewa arimasen. Baiku itu sepeda motor. Berarti dewa arimasen bukan sepeda motor itu. Berikutnya bentuk tanya. Di sini ada nan deska, ada deska. Polanya kore, sore, arewa, nan deska. Artinya nan deska itu apa? Berarti artinya apa, ini atau itu. Pola yang kedua ada kore, sore, arewa, kata benda deska. Berarti deska apakah? Kore, sore, are itu ini atau itu. Apakah ini atau itu merupakan kata benda? Seperti itu. Contohnya untuk yang pertama,
Korewa nan desu ka? Apa ini? Jawabannya, misalkan di situ gunting ya, bahasa Jepangnya hasami. Jawabannya ya sama, susunannya dengan pertanyaannya. Korewa hasami desu. Ini gunting, seperti itu. Atau kalau pembicara itu bicara menunjuk gunting itu ada di lawan bicara, maka itu sebutnya bukan kore tapi sore. Itu aja bedanya. Berikutnya pola yang kedua. Sore wa sukue desu ka? Sukue di sini kata benda, artinya meja. Berarti artinya apa itu meja? Jawabannya jika benar ya, maka hai. Sore wa sukue desu. Ya, itu meja. Kalau salah, maka iye. Sore wa sukue dewa arimasen. Tidak, itu bukan meja. Seperti itu. Atau bisa lebih simpel dijawab dengan jawaban yang sederhana ya. Hai, so desu artinya iya benar, atau iye shigemas tidak, bukan. Seperti itu. Oke, lanjut ke berikutnya. Atau polanya ada ka, berikutnya ada ka lagi. Ini kalimat tanya memberikan pilihan dari dua suatu pilihan. Contohnya, korewa shimbun desu ka? Zashi desu ka? Artinya shimbun itu koran, zashi itu majalah. Di sini ada deska, ada deska, berarti ini pilihan. Artinya atau. Berarti artinya di sini deska itu apakah? Apakah kore ini shimbun koran? Ka di sini atau zashi majalah. Apakah ini koran atau majalah? Berikutnya, sorewa mikan deska, ringo deska. Mikan itu jeruk, ringo itu apel. Berarti artinya apakah itu jeruk atau apel, seperti itu. Berikutnya ada partikel no, fungsinya pengganti kata benda. Contoh kalimatnya, arewa dare no seifu desu ka? Seifu itu dompet. Are itu, dari itu siapa? Berarti itu dompet milik siapa, ataupun itu dompet siapa. Misalkan punyanya Fajar, berarti Fajar sang no des. No ini untuk pengganti dompet saifu. Berarti artinya milik Fajar. Berikutnya, contohnya, korewa anata no kutsushita desu ka? Artinya, desu ka apakah, kore ini, kutsushita kaos kaki, no di sini milik, anata Anda. Berarti apakah ini kaos kaki milik Anda? Seperti itu. Nah, jawabannya bisa iye watashi no dewa arimasen. Tidak, dewa arimasen bukan, no milik, watashi saya. Tidak, bukan milik saya. Oke, untuk pola kalimat mungkin itu. Berikutnya akan saya jelaskan contoh perkenalan diri sederhana ataupun chikosokai. Misalkan perkenalannya singkat. Salam kenal, nama saya Doni, berasal dari Indonesia, usia 29 tahun, karyawan perusahaan, hobi lari, mohon kerjasamanya. Seperti itu. Bahasa Jepangnya gimana? Pada saat pertama kali bertemu, kita memperkenalkan diri dengan salam kenal, hajime maste. Berikutnya, nama saya Doni, misalkan, watashi no namae wa Doni desu. Berasal dari Indonesia, Indonesia kara kimashita. Usia 29 tahun, Nijukyu 29 sai desu tahun. Karyawan perusahaan kaisain desu. Hobi lari, hobi itu sumi, sumi wa running desu, running itu lari. Mohon kerjasamanya, mohon itu onegaishimasu, yoroshiku itu kerjasama. Jadi satu pola ini, dozo yoroshiku onegaishimasu, mohon kerjasamanya. Seperti itu. Nah, ini bentuk tulisan hiragana ataupun katakanannya. Nanti bisa dipelajari di sesi yang lainnya.
Mungkin itu untuk materi pelajaran yang kedua. Di sini terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya. Semoga yang singkat ini bisa bermanfaat. Sekali lagi terima kasih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.